Lantas bagaimana update terkait subsidi anggaran energi dan perkembangan terkait penghapusan listrik 450 volt ampere dan apakah subsidi energi sudah tepat sasaran? Hal ini akan disampaikan secara langsung oleh jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning. Silakan Dina update-nya. Ya, Safira dan juga pemirsa, memang ada sejumlah agenda di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini. Memang selain rapat dengar pendapat antara Komisi 7 dengan jajaran PLN yang sudah berjalan tadi siang, yakni sekitar pukul 11 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, adalah rapat antara Banggar, Badan Anggaran DPR Republik Indonesia dengan pemerintah. Yakni di rapat ini disepakati sejumlah hal, yakni yang pertama adalah Badan Anggaran DPR dengan pemerintah ini menyepakati penerimaan negara sebesar 2.463 triliun rupiah untuk tahun 2023. Di rapat tersebut penerimaan perpajakan juga disepakati antara Banggar, Badan Anggaran dan juga pemerintah menjadi 2.021,2 triliun rupiah. Angka ini naik 0,2% kalau dibandingkan dengan nota keuangan sebelumnya yang mencapai 2016,9 triliun rupiah. Kenaikan target perpajakan pada tahun depan ini sejalan dengan kenaikan penerimaan pajak sebesar 1.718 triliun rupiah atau naik sekitar 2,9 triliun rupiah dari usulan awalnya, yakni sebesar 1.715,1 triliun rupiah. Naiknya penerimaan pajak ini didorong oleh pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 743 triliun rupiah dari usulan awalnya, yakni sebesar 740,1 triliun rupiah. Ini artinya ada kenaikan sekitar 2,9 triliun rupiah. PPN ini meningkat juga tidak terlepas dari naiknya PDB nominal 2023 dari 20.988,6 triliun rupiah menjadi 37,9 triliun rupiah. Kenaikan ini karena target inflasi seperti yang sudah Safira jelaskan tadi sedikit naik begitu. Yang sebelumnya asumsinya adalah sebesar 3,3% menjadi 3,6%. Ini disampaikan pada dan disepakati juga pada rapat Banggar yang sudah berjalan pada siang tadi. Kemudian kalau kita melihat pada agenda yang lain, agenda yang kedua yang saat ini masih terus berlangsung sejak pukul 2 siang waktu Indonesia Barat adalah rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI dengan jajaran PLN yang memang juga dihadiri oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, di mana maksud kami Komisi 5, di mana agenda utamanya ini adalah memaparkan hasil temuan lapangan terkait penerimaan subsidi LPG dan juga yang berkaitan dengan rencana penghapusan daya listrik 450 volt ampere yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Jadi memang ada wacana atau rencana di mana aliran listrik 450 VA ini rencananya akan dihapuskan dan ditingkatkan menjadi 900 VA, kemudian yang 900 ini akan dinaikkan menjadi 1.200 VA. Namun memang rencana kebijakan ini masih menuai pro dan kontra antara pemerintah dan juga DPR begitu, dan ini merupakan agenda utama yang dibahas pada sore hari ini, di mana pada awal rapat Direktur Utama PLN ini menyampaikan bahwa PLN ini menemukan cukup banyak masyarakat yang target subsidinya ini keliru begitu. Ini angkanya adalah lebih dari 90%. Berikut penjelasan dari Direktur PLN. Mencoba clustering baik itu yang DTKS maupun non DTKS karena dua-duanya adalah pengguna LPG 3 kg. Lanjut. Ini juga untuk pelanggan 900 VA yang sebelah kiri adalah DTKS, artinya masuk keluarga miskin dan menerima subsidi, sedangkan di sebelah kanan adalah non-DTKS, yang sebenarnya adalah pelanggan 900 watt yang non-subsidi. Jadi begitu kami datang ke lapangan ternyata agak sulit juga membedakan secara fisik kasat mata, dan ini juga ada indikasi bahwa data DTKS-nya mungkin pergeseran antara DTKS dengan non-DTKS ini on the borderline, sehingga secara kasat matanya tidak bisa dibedakan. Ya, Safira dan juga pemirsa, kalau tadi kami langsung memantau jalannya rapat antara anggota DPR dengan jajaran PLN, ini memang masih cukup alot begitu membahas soal subsidi penerimaan energi baik aliran listrik maupun LPG. Kami akan terus memantau situasi dan keputusannya. Namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Kembali ke Safira di studio. Ya, terima kasih Dina Gurning atas informasinya. Selamat bertugas kembali.